Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Kirana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Juningsih. Pelatihan dan pengembangan adalah suatu sistem yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas karyawan. Dalam manajemen sumber daya manusia, dua hal ini adalah proses yang berbeda yang berhasil bersama-sama untuk memberikan manfaat bagi seluruh karyawan secara keseluruhan. Memangnya apa bedanya sih? Pelatihan berfokus pada kemampuan spesifik dengan jangka waktu pendek dan orientasi saat ini. Sedangkan pengembangan berorientasi pada potensi jangka panjang dengan jangka waktu yang panjang dan berorientasi pada masa depan. Ada dua faktor yang menentukan apakah suatu organisasi membutuhkan pelatihan ataupun pengembangan. Yang pertama adalah perubahan. Misalnya perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan sosial, politik, dan lain sebagainya. Di mana kemampuan kita saat ini akan menjadi kemampuan usang di masa depan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Misalkan penerapan sistem baru pada suatu organisasi yang dimana membutuhkan keahlian baru ataupun keahlian yang lebih lanjut. Keberhasilan program pelatihan meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah melakukan analisis pekerjaan. Alur kerjanya bagaimana, kerjanya apa, tujuannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian kebutuhan. Dalam pekerjaan itu apa yang diperlukan, misalkan skill komunikasi, skill kepemimpinan, ataupun sebagainya. Yang ketiga adalah menentukan tujuan pelatihan. Misalkan tujuannya adalah untuk memperlancar public speaking, maka diperlukan pelatihan public speaking. Kemudian melaksanakan pelatihan tersebut, memanggil ahli public speaking ataupun yang lain sebagainya yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian mengevaluasi apakah ada hasil yang diterima setelah pelatihan tersebut. Jika memang hasilnya tidak tepat sasaran, maka kita harus mempertanyakan analisis awal pada sebelum pelatihan. Tujuan pelatihan yang efektif harus menyatakan apa yang akan didapat oleh organisasi, departemen, dan individu setelah pelatihan selesai. Adapun tujuan dari pelatihan ini terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan instruksional, konsep apa yang harus diajarkan, siapa yang harus diajarkan, serta kapan hal ini harus diajarkan. Kemudian ada tujuan organisasi, misalnya dari pelatihan tersebut apa sih yang akan didapat, misalkan pengurangan biaya, kinerja yang lebih baik, kemajuan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan individu. Setelah mengikuti pelatihan ini, individu itu berkembang menjadi apa? Apakah lebih baik public speaking-nya, atau lebih baik kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa metode pelatihan. Yang pertama adalah one job training atau OJT. Jadi di sini sistemnya adalah senior di suatu perusahaan akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pekerjaannya kepada junior, dan junior tersebut diperbolehkan untuk melakukan pekerjaannya selama di bawah pengawasan. Kemudian ada pelatihan magang, di mana pelatihan ini memberikan materi dan langsung praktek pada peserta yang mengikuti pelatihan. Kemudian ada juga pelatihan yang paling familiar, yaitu pelatihan kelas. Pelatihan ini biasanya dilakukan di luar pekerjaan. Kemudian ada juga pelatihan online, di mana pelatihan ini dilakukan secara online melalui aplikasi seperti Zoom, Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Adapun beberapa kendala yang biasa ditemukan dalam program pelatihan. Yang pertama adalah ketidaksesuaian pelatihan. Misalnya, karyawan di bagian produksi diberikan pelatihan marketing. Hal ini biasa terjadi karena kesalahan analisis di awalnya. Yang kedua adalah